Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari materi transportasi linear programming method dengan studi kasus pendistribusian semen dari pabrik ke konsumen. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Dan kami dari kelompok 1 Paralel D, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan dengan saya sendiri sebagai Ketua Prasetyo Mukti dengan NPM 22032010001. Perkenalkan, saya sebagai Wakil Ketua yang bernama Ikada Arta Putra Wijaya dengan NPM 220320101014. Saya Alif Ahmad Kamaluddin, NPM 22032010146 sebagai anggota. Saya Aisyah Eka Wulandari dengan NPM 220320101006 sebagai anggota. Saya Devira Farida Ulfa dengan NPM 22032010038 sebagai anggota. Untuk studi kasus kali ini adalah sebuah perusahaan semen maju terus mempunyai persediaan semen 200.000 sak di Surabaya dan 200.000 sak di Gresik. Seorang pembeli di Malang memesan 100.000 sak, pembeli di Blitar memesan 100.000 sak, dan pembeli lain di Probolinggo memesan 200.000 sak. Ongkos pengangkutan setiap saknya diperlihatkan dalam tabel berikut. Untuk Surabaya ke Malang sebesar $10, Surabaya ke Blitar $10, Surabaya ke Probolinggo $18, Gresik ke Malang $14, Gresik ke Blitar $15, dan Gresik ke Probolinggo $21. Dengan soal buatlah rencana pengangkutan sehingga total biaya minimum dengan linear programming method. Kemudian ada penyelesaian. Yang pertama ada tabel matriks dari persoalan yang telah diberikan tadi. Terdapat dua gudang utama yaitu Surabaya dan Gresik, sementara kota tujuan ada 3 yaitu Malang, Blitar, Probolinggo. Di Surabaya sendiri memiliki kapasitas 200.000, pada Gresik juga memiliki kapasitas 200.000. Kemudian Malang meminta sejumlah 100.000, kemudian Blitar meminta 150.000 dan Probolinggo meminta 150.000. Pada Surabaya ke Malang terdapat biaya sebesar 10.000 dan diisi variabel X1. Pada Surabaya ke Blitar dengan biaya 10 juga dan diisi dengan variabel X2. Pada Probolinggo biaya terdapat 18, kemudian variabel diisi 200.000 min X1 min X2. Ketika ditotal maka hasilnya akan sesuai dengan kapasitas yaitu 200.000. Kemudian dari Gresik ke Malang biayanya 14 dan variabelnya diisi 100.000 min X1. Kemudian dari Gresik ke Blitar dengan biaya 15 dengan variabel diisi 150.000 min X2. Kemudian dari Gresik ke Probolinggo dengan biaya 21 diisi dengan X1 plus X2 min 50.000. Ketika semuanya ditotal maka hasilnya sesuai dengan kapasitas yang ada. Berikutnya ada kita mencari fungsi tujuan. Fungsi tujuan dicari dengan cara mengalihkan biaya dengan variabelnya. Sebagai berikut, Z sama dengan 10 kali X1 plus 10 kali X2 plus 18 kali 200.000 minus X1 minus X2 plus 14 kali 100.000 min X1 plus 15 kali 150.000 min X2 plus 21 kali X1 plus X2 min 50.000.
dengan hasil 6.200.000 min X1 min 2X2 sebagai fungsi tujuan. Selanjutnya ada batasan-batasan. Yang pertama ada X1 lebih besar dari sama dengan 0. Yang kedua ada X2 lebih besar dari sama dengan 0. Yang ketiga ada X1 plus X2 kurang dari sama dengan 200.000. Yang keempat ada X1 kurang dari sama dengan 100.000. Yang kelima ada X2 kurang dari sama dengan 150.000. Dan yang terakhir ada X1 plus X2 lebih dari sama dengan 50.000. Oke, yang selanjutnya ada grafik. Grafik sendiri dibuat setelah dibuatnya batasan-batasan. Pada grafik ini terdapat beberapa garis, di mana yang pertama ada garis berwarna biru muda. Di biru muda terdapat persamaan X2 lebih besar dan sama dengan 0, yang punyai arah arsiran ke arah atas. Dan untuk garis warna kuning mempunyai persamaan X1 lebih besar sama dengan 0 dan punya arah arsiran ke arah kanan. Dan untuk warna biru tua punyai persamaan X2 lebih kecil sama dengan 150 yang punyai variabel X2 150 dan X1-nya 0. Dengan arsiran ke arah bawah, terus untuk garis berwarna ungu yang mempunyai persamaan X1 lebih kecil sama dengan 100.000, mempunyai variabel X1 sebesar 100.000 dan X2-nya 0 dengan arah arsiran ke kiri. Dan untuk garis yang berwarna hijau itu mempunyai persamaan X1 plus X2 lebih besar sama dengan 50.000 yang mempunyai variabel X1 sebesar 50.000 dan X2 sebesar 50.000 dan mempunyai arah arsiran ke arah atas. Untuk garis warna pink yang mempunyai persamaan X1 plus X2 lebih kecil sama dengan 200.000, mempunyai variabel X1 sebesar 200.000 dan X2 sebesar 200.000 dan mempunyai arah arsiran ke arah bawah. Dari grafik ini dapatkan titik-titik yaitu titik A, B, C, D, E, dan F. Di mana titik A mempunyai variabel X1 sebesar 0 dan X2 sebesar 150.000. Untuk titik B mempunyai variabel X1-nya 50.000 dan X2-nya sebesar 150.000. Dan untuk titik C mempunyai variabel X1-nya sebesar 100.000 dan X2-nya sebesar 100.000. Untuk titik D, variabel X1-nya 100.000 dan X2-nya 0. Dan untuk titik E, variabel X1-nya 50.000 dan variabel X2-nya 0. Untuk titik F, dapatkan variabel X1-nya 0 dan variabel X2-nya 50.000. Ada uji titik. Untuk titik A sendiri, X1-nya 0 dan X2-nya 150.000. Z sama dengan 6.200.000 min X1 min 2 kali X2. 6.200.000 min 0 min 2 dikali 150.000 dihasilkan 5.900.000. Untuk titik B, X1 50.000, X2 150.000. Jadi X2 sama dengan 150.000, X1 plus X2 sama dengan 200.000, X1 sama dengan 50.000. Untuk Z sendiri, 6.200.000 min X1 min 2 X2 sama dengan 6.200.000 min 50.000 min 2 dikali 150.000 dihasilkan sejumlah 5.850.000. Untuk titik C, X1 sebesar 100.000 dan X2 sebesar 150.000. X1 sama dengan 100.000, X1 plus X2 sama dengan 200.000, dan X2 sama dengan 100.000. Untuk Z-nya sendiri 6.200.000 min X1 min 2 kali X2 sama dengan
6.200.000 min 100.000 min 2 dikali 100.000. Dihasilkan sejumlah 5.900.000. Untuk titik D, X1-nya 100.000. Untuk titik D, X1 100.000 dan X2-nya 0. Z-nya sama dengan 6.200.000 min X1 min 2 dikali X2 sama dengan 6.200.000 min 100.000 min 2 dikali 0. Dihasilkan sejumlah 6.100.000. Titik E sendiri, X1-nya 50.000 dan X2 0. Z sama dengan 6.200.000 min X1 min 2 kali X2 sama dengan 6.200.000 min 50.000 min 2 dikali 0 dihasilkan sejumlah 6.150.000. Untuk titik F, 0 untuk X1 dan X2 50.000. Jadi Z sama dengan 6.200.000 min X1 min 2 kali X2 sama dengan 6.200.000 min 0 min 2 dikali 50.000. Dihasilkan sejumlah 6.100.000. Selanjutnya ada tabel alokasi. Tabel alokasi sendiri dibuat pada saat uji titik setelah dilakukan. Pada uji titik tadi diketahui titik B yang dipilih dikarenakan nilai minimumnya terdapat 5.850.000. Di titik B tadi terdapat X1 diketahui 50.000 dan X2-nya 150.000. Di tabel alokasi sendiri mengisi dari tabel matrik yang tadi dengan rumus X1 di kolom Malang diisi pada X1-nya 50.000. Dan di kolom Blitar Surabaya tadi ada rumus X2 diisi sebesar 150.000. Di Probolinggo ada pada rumus 200.000 min X1 min X2 dikosongkan dikarenakan hasilnya 0. Dan jika dijumlah kapasitasnya 200. Pada kolom Malang Gresik dengan rumus di tabel matriks 100.000 min X1 didapatkan 50.000. Di kolom Blitar Gresik pada rumus 150.000 min X2 didapatkan 0. Dan pada kolom Probolinggo Gresik menggunakan rumus 1 plus X1 plus X2 min 50.000 didapatkan 150.000 dan jika dijumlahkan kapasitasnya 200.000. Dan semua jika ditotal menjadi 400/400. Dari semua tahapan yang telah dilalui, dapat diperoleh kesimpulan bahwa perusahaan sebaiknya mengirimkan semen dari Surabaya ke Malang sebanyak 50.000 sak, dari Surabaya ke Blitar sebanyak 150.000 sak, dari Gresik ke Malang sebanyak 50.000 sak, dan Gresik ke Probolinggo sebanyak 150.000 sak, karena memberikan total biaya pengangkutan yang minimum yaitu sebesar 5.850.000. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.